Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Doa dan permohonan saya kepada Tuhan, saudara semua selalu di dalam perlindungannya dan terus penuh semangat. Dan karena cinta kasih Tuhan, kita terus tetap kuat menjalani kehidupan. Amin. Amin. Saudara, sebelum kita memulai aktivitas atau ada di antara kita yang akan melanjutkan segala pekerjaan kita yang tertunda kemarin, marilah kita mempersiapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari yang baik ini. Sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi semangat, sumber inspirasi bagi kita untuk tetap kuat dan penuh semangat melakukan segala pekerjaan kita dengan baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang baik yang kami sembah dalam Yesus, kami bersyukur untuk pagi yang indah Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan, pada pagi ini kami datang berserah di hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami di sepanjang kehidupan kami satu hari ini. Dan biarlah di dalam segala pekerjaan kami, segala rencana-rencana kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah kiranya yang menolong dan memberkati kami, sehingga apa yang kami kerjakan boleh berhasil dengan baik dan berbuah dengan baik juga. Biarlah segala harapan-harapan kami, cita-cita kami Tuhan menjawab dan memberikannya seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara yang dicintai Tuhan Yesus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di hari ini, yang disesuaikan dengan Almanak HKBP Jumat 26 Agustus 2022, tertulis dalam kitab Wahyu 21 ayat 4. Dalam bahasa Batak Pangukapun 20 Sada ayat 4. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Jadi apusan di debata manasa ilu-ilu nasida sian mata nasida dang adong behamatean nang arsak roha nang angguk-angguk nang nahacit dang disibe ainu ngasalpu naparjolui. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Bumi yang lama telah berlalu. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, termasuk saudara dan saya, kita semua bagian dari ciptaan Tuhan ini sudah berubah. Yang tadinya baik tidak lagi menjadi baik. Yang tadinya indah sudah menjadi rusak. Semua adalah karena dosa-dosa kita. Dan di bumi ini kita mendapatkan hukuman Allah atas dosa-dosa kita. Karena di dalam kitab Roma dikatakan upah dosa ialah maut. Ketika manusia menuruti pilihan hatinya, pilihan pikirannya, menuruti keinginan dagingnya, maka manusia itu jatuh ke dalam dosa. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat hubungan kita dengan Allah menjadi jauh. Jarak yang tadinya sangat dekat kini terpisah oleh karena dosa-dosa manusia. Manusia berdosa harus mendapatkan hukuman. Bumi yang lama harus diubah di dalam bentuk yang baru, di dalam bentuk yang memberikan kehidupan yang baru bagi orang-orang yang dimenangkan. Bagaimanakah kita beroleh kemenangan? Yaitu dengan kedatangan Yesus Kristus. Dia memberikan penebusan, memberikan kelepasan bagi kita atas segala dosa-dosa kita. Kehadiran Yesus memulihkan kehidupan kita. Kehadiran Yesus memulihkan hubungan kita yang rusak dengan Allah menjadi lebih baik lagi. Sehingga di dalam menjalani kehidupan kita haruslah melakukannya seturut dengan kehendak Allah saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Sesungguhnya sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tentu sifat karakter jahat kita sebagai orang berdosa itu harus berlalu, dan kehidupan kita yang telah diperbaharui di dalam kematian dan kebangkitan Kristus harus tetap kita hidupi sampai Maranatha tiba, sehingga ketika Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, kita menjadi bagian di dalam Yerusalem, di dalam bumi yang baru yang disiapkan Tuhan bagi mereka yang percaya. Tentu tidak cukup percaya saja, tetapi mereka yang setia melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop kita pada hari ini menggambarkan satu kehidupan baru di bumi yang baru, yaitu Yerusalem yang baru, di mana orang-orang yang percaya berkumpul bersukacita memuji Tuhan. Kalau di bumi yang lama ada ratap tangis, kerta gigi, penderitaan, tetapi di bumi yang baru, di Yerusalem yang baru, tidak ada lagi didapatkan. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada lagi rasa putus asa bagi mereka yang menjadi ahli waris di dalam bumi yang baru itu. Lalu dikatakan lagi, maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, tidak ada lagi kematian seperti kematian manusia di bumi ini. Di sana ada kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal. Apakah saudara ingin mendapatkannya? Tentu saya pun ingin mendapatkannya. Tidak ada kesedihan, tidak ada air mata, tidak ada kekecewaan, tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, dan tidak ada lagi banyak hal-hal buruk yang kita dapatkan di bumi ini ada di sana. Tetapi semua yang tidak kita dapatkan di bumi ini akan kita dapatkan di sana. Kita akan bersukacita memuji Tuhan dengan sorak-sorai, dengan lagu-lagu yang memuji Tuhan dan memenangkan hati Tuhan. Tidak ada air mata, kita beroleh ketenangan, damai sejahtera. Tidak ada kematian orang-orang yang kita cintai lagi. Tidak ada lagi duka cita perkabungan. Lalu dikatakan lagi, tidak ada ratap tangis dan duka cita. Semua hanya sukacita saja. Saudara-saudara, tentu kita ingin sampai ke sana, karena itu akan tiba waktunya. Agar kita sampai di sana dan kita menjadi bagian di dalamnya, tetaplah menjalani kehidupan yang tinggal sedikit lagi ini dengan melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Menjalani kehidupan yang tidak lama lagi ini dengan melakukan seturut dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Taat dan hidup kasih, penuh cinta dan percaya hanya kepada Allah saja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami menjadi bagian di dalam kerajaan surga, menjadi bagian di bumi yang baru, Yerusalem yang baru yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang percaya. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhan menuntun dan mengajar kami, menguatkan kami untuk mampu menjalani kehidupan seperti yang Engkau kehendaki, agar kami bisa menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap perbuatan kami, dalam setiap perkataan kami, dan segala aktivitas kami. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Kami serahkan seluruh kehidupan ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkaulah ya Tuhan memberkati kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Tetap semangat saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan, dan tetaplah setia kepadanya, karena di dalam ketaatan dan kesetiaan-Mu Tuhan menyiapkan yang terindah bagi orang-orang yang setia dan percaya. Tuhan Yesus memberkati, salam semangat, salam sukacita, dan tetap bekerja di dalam Tuhan. Horas!